Hai, salam hidroponik. Jumpa lagi di channel Jerry Farm. Ini merupakan video kita yang kedua di seri video menanam hidroponik di Mall Ciputra. Jadi kita ini sedang berada di Mall Ciputra. Kita akan ada di sini selama beberapa bulan sampai pertengahan tahun 2021. Jadi kita ada kesempatan untuk eksperimen menanam berbagai macam sayuran daun dan juga sayuran buah. Nah, selain itu juga kita mengadakan seri video tentang tutorial mulai dari apa itu hidroponik sampai cara penyemaian hingga panen. Nah, di video kita yang kedua kali ini kita akan membahas lebih banyak tentang apa itu AB mix ya, nutrisi hidroponik. Nah, jadi saya ditemani oleh Mas Haji ya. Mas Haji ini yang banyak membantu kita di kebun di Curug Tangerang, dan ini selama di Paman Citra ini juga akan banyak membantu kita dalam melakukan eksperimen di Mall Ciputra Jakarta ini. Ya, nah Mas Haji, ini kemarin itu kan kita sudah ngomong-ngomong ya tentang perbedaan hidroponik dan konvensional. Iya. Dan yang membedakan itu sebenarnya adalah kalau hidroponik ini kita pakainya AB mix. Ya, nah jadi AB mix itu sebenarnya apa sih? Iya, salah satu hal yang memang menjadi concern yang membedakan inti dari hidroponik dan pertanian konvensional itu ya tadi nutrisinya. Dalam hal ini AB mix ya. AB mix itu sebenarnya istilah untuk membedakan dua pekatan A dan B. Kenapa ini dibedakan? Karena jika sejak awal pekatannya disatukan, nanti nggak akan larut sempurna, nanti akan ada yang ngendap. Maka perlu dibedakan menjadi A dan B gitu. Hanya untuk itu saja kemudahannya. Jadi kita bedakan A dan B supaya mudah dalam melarutkannya nanti. Oke, jadi sebenarnya AB mix itu gara-gara kita ada dua komponen ya, A dan B. Nah, ini AB mix sendiri ini sebenarnya komposisinya apa sih? Oh iya, A dan B ini komposisinya sama, isinya nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi ada unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro itu kita tempatkan di dua komponen tadi, ada unsur makronya di A dan B, unsur mikronya ada di pekatan A gitu. Jadi sebenarnya mirip juga dengan yang di di tanah, di konvensional. Cuma ini lebih mudah sebenarnya karena hanya ada dua pekatan tadi A dan B, sedangkan di tanah itu ada nanti lebih banyak lagi. Jadi agak ya untuk meringkas saja gitu. Nah, ini kan kalau di tanah ini kan sebenarnya ada juga kan kayak pupuk NPK gitu kali ya. Terus ada juga mungkin orang pakai pupuk kandang, kotoran sapi atau kotoran kambing. Nah, ini sebenarnya bisa nggak sih kalau kita melarutkan pupuk NPK atau pupuk kandang yang kemudian kita sirkulasiin? NPK itu bisa aja kita larutin. NPK ini kan sifatnya mudah larut juga. Namun yang menjadi kendala adalah tanaman yang dibutuhkan tanaman nggak melulu soal NPK saja, namun ada unsur lain, ada unsur magnesium, ada unsur kemudian ada unsur juga kalium udah ada ya. Kalsium itu kan nggak terkandung di NPK. Kalsium, magnesium itu nggak ada. Dan ada juga unsur mikro lain untuk kebutuhan tanaman. Jadi kalau kita hanya larutkan NPK, atau ada juga yang populer di pertanian konvensional itu urea, itu nggak cukup untuk tanaman, nggak cukup untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman gitu. Bisa saja larut nanti dialirkan, namun pertumbuhan tanaman akan agak terhambat gitu. Berbeda dengan ketika di tanah, kita hanya membutuhkan NPK atau urea, namun unsur mikronya udah terbantu oleh ya tanah itu sendiri. Tanahnya udah ada kandungan haranya. Beda dengan di tanah, di air hidroponik itu kan benar-benar cenderung murni gitu. Jadi perlu ada input yang lebih lengkap pupuknya. Dalam hal ini AB mix. Nah, kemudian bagaimana dengan pupuk kandang atau pupuk organik yaitu? Nah, ini yang menjadi agak sulit. Ketika pupuk organik atau pupuk kandang itu dia akan sulit terlalu sempurna. Tanaman itu menyerap unsur hara dalam bentuk ion-ion. Nah, ketika pupuk kandang atau pupuk organik ini dilarutkan ke dalam air, disirkulasikan, dia itu nggak langsung dalam bentuk ion karena di air sendiri kan nggak ada mikroba pengurai gitu. Beda dengan di tanah itu nanti diurai dulu oleh mikroba sehingga nanti bisa jadi ion-ion yang diserap oleh tanaman gitu. Jadi dalam hal ini maksudnya penggunaan seperti pupuk organik tadi itu mungkin kurang ideal ya untuk hidroponik. Nanti nggak terbaca oleh tanaman gitu. Nah, ini kan kalau ini juga yang membedakan ini kan sebenarnya AB mix ini kan kimia ya, kimiawi, dan mungkin banyak orang juga yang berpikiran kalau ini kurang begitu aman ya untuk tubuh ya. Sebenarnya ada persepsi seperti itu di masyarakat. Nah, itu bagaimana? Apa benar atau? Baik Pak,
ini yang memang persepsi yang cukup populer di masyarakat kita, karena pupuk dalam hidroponik ini bukan pupuk organik ya. Kita pakai pupuk sintetis atau buatan kimia. Nah, apakah ini kemudian tidak aman? Apa hanya karena ini kimia maka tidak aman? Nah, ini yang perlu diperhatikan, bahwa pupuk organik pun yang diserap oleh tanaman, sebelum dia diserap oleh tanaman, dia akan diubah menjadi bahan kimia juga oleh mikroba. Nah itu, jadi nggak beda jauh sebenarnya. Kemudian dan juga yang kita konsumsi nanti dari tanaman itu sendiri adalah bukan pupuknya, tapi ya pupuk yang sudah diolah oleh tanaman menjadi bahan organik, yaitu tubuh tanaman itu sendiri. Jadi untuk kita ya aman saja. Dan ya ini kita sendiri di Jiri Farm pernah coba uji kan ya. Kita pernah coba uji sayuran yang kita produksi dan ya diuji di lab. Dan hasilnya ya ternyata itu food grade. Jadi nggak ada kandungan logam berat ataupun kandungan unsur-unsur yang membahayakan bagi kesehatan ya kita pengkonsumsinya. Jadi bisa dibilang ya penggunaan pupuk kimia dalam sistem hidroponik ini ya aman gitu, sesuai standar ya food grade. Mungkin gitu. Ini yang membedakan dengan pestisida ya, sebagai bahan kimia yang juga sering digunakan ya. Nah iya. Kalau pestisida itu kan mungkin tidak diubah oleh tanaman menjadi badannya ya, tidak diubah menjadi daun atau batang gitu. Nah ini kalau BMX ini sebenarnya kita tentunya tanaman ini mungkin mempunyai keperluan nutrisi yang berbeda-beda ya. Iya. Nah itu apakah ada perbedaan gitu antara ABMX misalnya kangkung dengan ABMX seperti selada gitu? Iya. Idealnya tentu ada kebutuhan setiap tanaman itu berbeda-beda ya antar unsur haranya. Antar ya katakanlah magnesiumnya, nitrogennya, seperti halnya kangkung. Kangkung membutuhkan kandungan magnesium yang lebih banyak dibandingkan selada. Karena ya kangkung ini membutuhkan warna hijau yang lebih pekat, yaitu fotosintesis. Ya, magnesium ini adalah unsur pembentuk klorofil yang sebagai tempat utama terjadinya fotosintesis, pembentukan karbohidrat. Sedangkan di selada itu warna hijau yang pekat tidak selalu dibutuhkan. Jadi kebutuhan unsur magnesium tidak setinggi seperti pada kangkung. Jadi emang idealnya harus dibedakan. Namun dalam beberapa praktiknya kita bisa coba cari titik tengah antara ya tadi kebutuhan tadi. Jadi masih bisa dicari titik tengahnya, bagaimana agar lebih efisien, nggak repot gitu. Gitu sih Pak. Soalnya kemungkinan juga kita dalam satu sistem ini kan mungkin nanamnya ada berbagai macam jenis sayuran gitu ya. Mungkin yang membedakan kalau misalnya tanaman yang sayuran buah kan ya dibanding sayuran daun. Itu kenapa kita ada ABMX sayur dan biasa ABMX buah gitu. Nah iya gitu. Nah ini perbedaannya apa sih kalau misalnya ABMX buah dibandingin dengan ABMX sayur? Iya, nah ini agak lebih jelas lagi bedanya. Kalau tadi kita bicara masih dalam tataran ya sama-sama sayuran daun, kangkung dan selada. Nah sekarang kita coba tentang sayuran buah dan sayuran daun. Sayuran daun kita coba ambil contoh deh, katakan bayam hijau. Kemudian sayuran buahnya adalah tomat. Nah ini bagaimana yang membedakan antara kebutuhannya? Pada sayuran daun yang dibutuhkan unsur nitrogen itu dibutuhkan sangat tinggi gitu pada sayuran daun. Sedangkan pada sayuran buah kebutuhan unsur nitrogen itu tidak bisa lebih ditekan dan diganti kebutuhan tingginya itu dinaikkan pada unsur fosfat dan kalium. Nah, fosfat dan kalium ini dibutuhkan untuk dalam masuk fase pembuahan. Jadi agar nanti ketika cepat berbunga dan bunganya juga nggak mudah rontok sehingga nanti bisa membentuk buah gitu. Kemudian dalam tomat juga ada unsur kalsium yang diperlukan agar ya tadi rentan bunganya nanti rontok gitu. Kalaupun bunganya lolos nanti dari rontok dia membentuk buah. Kalau kalsiumnya rendah, buahnya ini biasanya akan ada bagian bawahnya itu kayak borok gitu loh. Ya busuk bokong buah gitu. Nah gitu. Jadi ya kebutuhannya lebih jelas lagi perbedaannya. Kalau di sayuran daun yang kebutuhan tertingginya adalah unsur nitrogen, unsur N, sedangkan pada sayuran buah umumnya kebutuhan tertinggi ada di unsur fosfat, kalium, dan kalsium. Nah itu sih Pak. Jadi mungkin perbedaannya kalau masih sayuran daun ya ada beda, cuma mungkin secara garis besar sama kali ya. Iya, masih bisa dicari titik temunya gitu. Sementara kalau sayuran buah memang sudah dibutuhkan unsur yang konsentrasinya cukup berbeda untuk kebutuhan dia bertumbuhnya bunga dan buah. Iya, gitu Pak. Nah ini kalau misalnya kita mau meracik ABMX ini sebenarnya mudah nggak sih? Ya, meracik ABMX ya. Meracik ABMX ini bisa dibilang ya
sebenarnya mudah banget sih gitu. Karena toh apalagi kalau kita emang dari awal sudah ada bahannya, sudah ada A dan B, pekatan A dan pekatan B yang tinggal dilarutkan gitu. Sekarang kita coba praktikan ya bagaimana membuat pekatan, atau sederhananya kita sebut biang lah, atau ya kayak buat sirup itu kan ya. Ya kita gunakan diksi biang aja deh. Ya kita buat biang A dan B, ya AB mix tadi. Nah, sebelum itu kita coba jabarkan dulu ada apa aja bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama tentu adalah ini, ya pupuk A-nya dan pupuk B, pupuk A dan B. Kemudian juga ada corong untuk memudahkan nanti memasukkan ke ini botolnya. Kemudian ada gelas ukur agar lebih terukur volume airnya. Dan juga ya ini gunting sih ya buat nanti buka kemasan aja gitu. Dan ini ada airnya, air yang kita gunakan air ledeng sih. Nah gitu. Sama kita coba ini ya. Nah ini ada pupuk A. Coba olah dulu pupuk A ini kita pisahkan dengan pupuk B. Jadi nanti kita akan pisahkan botolnya, pupuk A di sini, pupuk B di sini. Kenapa kita pisahkan? Nggak bisa disatukan karena ada beberapa komponen di antara keduanya nggak bisa disatukan gitu dalam konsentrasi yang tinggi. Jadi bisa disatukan juga nanti di tempat aplikasinya di bak nutrisi. Kalau di dalam botol yang kemasannya terbatas begini, ya nanti akan ada yang mengendap gitu. Karena katakanlah di pupuk B ini ada unsur MKP, monokalium fosfat, yang dia akan membentuk reaksi tertentu yang nanti sulit larut kalau bertemu dengan unsur yang ada di komponen A gitu. Adapun di pupuk A ini ada unsur-unsur hara atau nutrisi yang dibutuhkan tanaman, itu ada kalium, kalsium, dan juga ada nitrogen dalam bentuk nitrat. Juga ada unsur-unsur mikro untuk keperluan tanaman ya kayak Fe gitu. Nah ini, sedangkan di pupuk B ada nitrogen dalam bentuk amonium, kemudian ada juga kalium lagi, ada fosfat, ada magnesium di pupuk B gitu ya. Ini A dan B. A itu yang warnanya hijau, B itu yang warnanya putih cenderung bening gitu ya. Ini baik, langsung aja kita coba ini buka kemasan di pupuk A. Oke, gunting. Kita tuangkan pupuk A-nya. Oh iya, pupuk A yang kita gunakan ini untuk kemasan 1 liter ya. 1 liter volume nanti biangnya gitu. Jadi nanti botol ini kita isi dengan 1 liter air. 1 liter A, 1 liter B gitu. Kemudian kita lakukan juga hal yang sama dengan pupuk B-nya. Nah ini, baik, B-nya udah masuk juga. Jadi pupuk A dan B-nya udah masuk ke botolnya masing-masing, ke tempatnya masing-masing ya. Sekarang tinggal diisi airnya, ditambah air masing-masing 1 liter. 1 liter A, 1 liter B gitu. Ya, gelas ukur yang kita pakai adalah gelas ukur 500 ml ya. Jadi perlu ada 2 sampai 3 kali penambahan mungkin ya, agar dapat 1 liter. Tuangkan ini yang pertama 400 ml. Nah, ini udah terisi sekitar tadi 1 liter. Kita aduk lagi. Sampai semuanya terlarut sempurna. Tidak ada yang mengendap. Selanjutnya kita tambahkan air pada pupuk B. Nah ini. Ya, untuk biang B udah cukup terlarut sempurna. Nah, itu kira-kira untuk bagaimana melarutkan pupuk A dan B atau AB mix ya. Ya tadi ini yang kita gunakan adalah pupuk dari racikan kami di Jirifarm. Oke, yang tadi kita sudah coba praktek ya, ini hasilnya. Nah, ini yang A, ini yang B. Nah, ini kalau pemakaiannya ini nantinya gimana ya? Kita aplikasinya. Oh iya, nah ini kan kita pakai ini namanya biang ya, atau pekatan gitu. Biang tadi ini nanti akan
larutkan, tuangkan ke dalam bak nutrisi. Nah, untuk skala rumahan ini bisa dibilang cukup efisien sih. Untuk kemasan 1 liter seperti ini kita bisa pakai untuk sekitar 2 kali siklus tanam dengan asumsi per siklus tanam itu ada sekitar 100 sampai 200 lubang tanam gitu. Nah, itu jadi ini bisa buat 2 kali siklus tanam kali 200 lubang tanam, maka bisa cukup untuk 400 lubang tanam. Jadi ya cukup efisien. 1 liter ini 400 lubang tanam ya sekitar 2 bulan sampai 3 bulan itu kali ya. Nanti kan aplikasinya itu ini bisa buat yang diambil dari sini itu katakanlah asumsinya di bak nutrisinya itu kita ada air sekitar 50 liter, maka kita perlu larutkannya itu kan untuk konsentrasi bayam katakan atau kangkung kita cuma perlu sekitar 50 ml per 10 liter air, maka untuk 50 liter kita hanya perlu sekitar 250 ya 250 ml. 250 ml ini kan hanya seperempat dari pekatan ini ya. Nah, itu bisa kita pakai. Terus ini kalau misalnya kita belum pakai, ini kita simpannya bagaimana ya? Oh iya, penyimpanan ketika sudah menjadi biang seperti ini atau masih dalam bentuk bubuk pas masih jadi biang seperti ini? Oh iya, untuk menjadi pas saat biang seperti ini itu yang penting terhindar dari sinar matahari. Ya, sinar matahari langsung gitu, jadi perlu di tempat teduh gitu, atau ya cukup ditutup pakai naungan atau apalah gitu, supaya terhindar langsung gitu. Jadi itu kamar kayak di dalam lemari gitu ya? Iya gitu Bang. Nah, ya mungkin sekian mungkin tentang AB Mix ya. Jadi itu mungkin merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang baru mau mulai. Nah, mungkin di video berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang penyemaian, karena ya pada saat itu kita sudah mulai mencoba pengaplikasian dari AB Mix ini. Nah, sekian video kali ini, kita jumpa lagi di video kita yang selanjutnya. Terima kasih.